Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh bulan puasa ke-18 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Dapat kita menggerakkan anggota badan kita, dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar mendengarkan kajian-kajian Al-Quran yang terkait dengan surat-surat pendek pilihan. Sengaja saya memberitahu kepada bapak-bapak dan saudara tentang isi kandungan daripada surah-surah yang kita baca hari-hari, dengan tujuan agar kita memahami apa arti dan isi kandungan yang dimaksud dari surah-surah pendek yang sering kita baca. Yang sering kita baca itu Alhaakumut Takasur, wal asri, wailul likulli, alam tara kaifa liilafi Quraisy. Pada malam hari ini adalah Al-Maun. Surah Al-Maun ini adalah surah yang menceritakan tentang orang-orang mendustakan agama. Dia salat, dia puasa, dia haji, dia umrah, tapi dianggap Allah sebagai mendustakan agama. Nah ini, apakah kita sudah salat, puasa, zakat, haji sudah benar? Belum tentu. Kita lihat nanti ayatnya ini. Siapa yang dimaksud orang-orang mendustakan agama? Bismillahirrahmanirrahim. Kita singkat baik karena waktu sangat singkat, masih ada sisa berapa menit? Nah, masih ada 12 menit, Pak. Nah, sisa daripada salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah siapa orang-orang mendustakan agama? Beragama tapi dusta. Nah, tuh. Jadi ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Biddin ini ada 4 pengertiannya. Pertama adalah agama itu sendiri. Yang kedua, hari pembalasan. Yang ketiga, hari kebangkitan. Yang keempat adalah hukum alam. Jadi pengertian mendustakan agama di sini ada 4. Pertama adalah mendustakan hari kebangkitan. Yang kedua, mendustakan hari pembalasan. Yang keempat, yang ketiga mendustakan mendustakan hukum alam. Bapak dan saudara-saudara. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian, tahukah engkau siapa orang-orang mendustakan agama? Ini ara'aita ada pah jawaban. Fazalikal ladzi yud'ul yatim. Orang mendustakan agama itu adalah orang-orang menghardik anak yatim. Itu, Pak. Anak yatim yang tidak berdaya, anak yatim tidak ada bapaknya, mamanya sudah meninggal. Anak yatim ini adalah anak yang masih kecil, belum mengerti apa-apa, sangat butuh kasih sayang, sangat butuh perhatian, tetapi bapaknya telah mendahului dia. Rasul sendiri pernah terlambat Rasul melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa terlambat? Di tengah jalan perjalanan ada anak yatim menangis. Kata Rasulullah, kenapa menangis, nak? Saya nak pakai baju baru. Kalian teman-teman kami sudah pakai baju baru, pakai sepatu baru. Katakanlah sekarang pakai HP baru segala macam. Tiap orang tahu telah meninggal. Kata Rasul, mau tak kau jadikan angkat? Kau bersaudara dengan Fatimah.
Mau ya Rasulullah. Dibawalah balik kembali Rasulullah ke rumah Fatimah, dimandikan, dikasih pakaian baru, wangi-wangian segala macam, baru dia berteriak, terima kasih ya Allah, saya bapak angkat kami ada Rasulullah. Dia sapu-sapu apa namanya. Jadi Rasul sendiri, kenapa Rasul? Rasul sendiri itu anak yatim, Pak. Anak yatim. Jadi batas umur anak yatim itu adalah kira-kira sudah bisa mengurus dirinya. Tapi di sini alhamdulillah kita sudah ada kota anak yatim. Berlebih, Pak. Berjuta-juta apa namanya bantuan anak yatim. Dan kata Rasulullah, siapa yang memperhatikan kebutuhan anak yatim, nanti aku begini masuk surga. Aku serempak masuk surga. Kamu itu saya ini. Siapa yang memperhatikan kebutuhan anak yatim, nanti aku serempak masuk surga. Bapak dan saudara-saudara, kata Rasulullah, rumah yang paling bagus di sisi Allah, di mana di dalam rumah itu ada anak yatim, disayangi seperti anak kita sendiri. Kemudian rumah yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling buruk menurut pandangan Allah, di mana rumah itu ada anak yatim tapi diperlakukan sebagaimana yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mendustakan agama yang pertama adalah orang-orang menghardik, mencaci maki. Sejatinya dikasih sayang, dibantu, diberikan, menjadikan sebagai anak angkat, tapi justru kita dicaci maki, dihardik segala macam. Nah, kalau ada orang seperti itu, walaupun tiap tahun naik haji, walaupun tiap malam salat tahajud, tiap hari salat duha dan segala macam, kalau ini ada sifat dalam dirinya sering menghadap yatim, maka itu termasuk kategori mendustakan agama. Karena amal yang paling baik di sisi Allah, kalau kau salat untukmu, puasa untukmu, haji untukmu, tapi amal yang paling baik ketika berbaik kepada orang lain. Kita tidak anggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap berdusta, mendustakan agama ketika di samping rumah kita ada anak yang ada setengah kita berbaring dalam keadaan kelaparan, sementara kita tenang-tenang saja. Kalau kita mengetahui tentang kita ada anak kelaparan, lalu kita tidak memperhatikan, itu yang kita lakukan itu hari-hari sholat, tidak ada artinya, Pak. Tidak ada artinya. Jadi amal yang paling disukai Allah adalah amal ketika kita berbagi. Kita berbagi. Kalau kita sholat untuk kita, zikir untuk kita, Al-Quran untuk kita, tapi ketika kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, itulah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cuma salat fardu saja, jarang salat sunat, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, tapi perhatiannya kepada anak orang lain, orang miskin, luar biasa. Itu lebih utama. Itu Bapak, kalau kita punya kemampuan. Tapi kalau tidak mampu, boleh buat. Jangan kena menyumbang, awak dewek sendiri kurang. Tapi menyumbang ini bukan berarti hanya sekian materi, bisa dengan tenaga, bisa kepikiran, bisa dengan hal yang lain, bisa kita mendoakan Bapak dan saudara-saudara apa yang kita miliki untuk orang lain, Bapak dan saudara-saudara. Jadi yang pertama adalah fazalikal ladzi yad'ul yatim, adalah orang yang menghadap yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Ini jadi fakir miskin. Miskin ini adalah dibawa daripada fakir. Karena yang pertama itu fakir, baru miskin. Apa itu fakir? Fakir itu adalah pendapatannya kurang dari yang dibutuhkan. Contohnya misalnya satu hari 50.000. Ternyata pendapatannya cuma 40.000. Jadi kurang dari butuh. Itu namanya fakir. Sedangkan miskin pas-pas. Yang dibutuhkan 50.000, pendapatannya 50.000. Tidak bisa, tidak lebih. Nah, itu. Jadi beda antara fakir dan miskin. Jadi kalau kita bersedekah, diutamakan orang fakir, baru miskin dia bertingkat. Jadi fakir itu adalah kurang dari cukup. 50.000 dibutuhkan, sementara dapat cuma 30.000, 40.000, kurang dari yang dibutuhkan. Itu perlu. Yang kedua ya tadi, fakir miskin ini adalah pas-pasan. Pendapatannya 50, kemudian pengeluarnya pendapatannya 50, pengeluarannya 50. Pas, tidak ada lebih. Ini semua memerlukan pertolongan. Jadi orang-orang yang kedua mendustakan ayat adalah orang-orang mendustakan agama, adalah orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Kemudian fawailil musallin, celakalah orang-orang salat. Ini Pak. Siapa yang celaka? Fawailil musallin, celaka bagi orang yang salat. Yang salat yang bagaimana yang celaka?
allazina an salat sahun, yaitu lalai dalam salatnya. Lalai dalam salat ini ada 3 pengertiannya. Pertama, sering mengakhirkan waktu. Nanti sebentar, apalagi kalau kerja. Yang sering mundur waktu itu ketika kita sibuk di waktu asar. Sebentar, jam berapa, sebentar. Bahkan ada orang menggamu duduknya antara asar dengan maghrib. Nah, ini termasuk orang yang lalai dalam salatnya ketika dia sering mundur waktu. Suatu ketika ada orang dilempar mau surga. Menjelang jatuh ke neraka, baru ada pertolongan. Kata orang yang hampir masuk surga itu, masuk neraka, kenapa terlambat kau menunggu saya? Katanya, kau sering terlambat sholat. Jadi terlambat juga datang pertolongan Allah untuk membantu dia. Hampir bersentuhan dirinya dengan api neraka, baru datang sholatnya membantunya. Kenapa terlambat? Kau di dunia sering mengakhirkan sholat. Kau sering terlambat sholat, makanya aku juga terlambat membantu kamu. Bahkan di dalam surah yang lain itu dijelaskan bahwa pentingnya sholat ini ketika penjaga neraka berdialog kepada penduduk neraka sakar, karena sakar itu adalah neraka yang paling dibawa keraknya neraka. Ditanya, masalakum fi sakar, gara-gara apa kau masuk neraka sakar? Dijawab, lam naku minal musallin, di dunia dulu sering saya tidak salat, enggak inti salat, sering mengundur-undurkan waktu. Nah, ini jadi orang-orang sering mengundurkan waktu termasuk kategorisasi adalah lalai dalam salatnya. Yang kedua, salatnya cepat. Tuh. Termasuk lalai cepat. Terlalu cepat, tidak ada tumak nina. Jadi orang-orang yang salat itu yang tidak punya jeda, tidak sempurna berdirinya, tidak sempurna gerakannya, tidak sempurna bacaannya, termasuk kategori orang-orang yang lalai dalam salatnya. Salat ini kan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menikmati, menghayati salat yang kita lakukan? Nikmati. Kata Allah, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk ingatku. Jadi kalau kita salat, bagaimana mungkin kita bisa salat kalau cepat-cepat? Tidak sempurna berdirinya, semestinya masih berdiri, tegak, lurus, baru begini, turun lagi. Ada sahabat dulu pada zaman Rasulullah salat 3 kali suruh. Ditengok cepat, kata Rasul, salat lagi cepat. Allahu Akbar. Salat lagi. 3 kali disuruh salat. Setelah dia salat diperhatikan tumakninnya bacaannya, baru dianggap salat. Jadi kita kalau salat tidak sesuai dengan perintah Nabi, itu hanya sekedar seperti olahraga. Tidak ada bedanya olahraga dengan salat. Yang membedakan adalah zikir kepada Allah. Jadi termasuk lalai dalam salat ketika tidak menyempurnakan salatnya. Nah, salat sering kita tengok pada umumnya kita kalau melaksanakan salat sunat. Cepat salat sunat. Salat sunat itu melaksanakan salat sunat sama dengan salat fardu. Bagaimana gerakannya, bagaimana kita juga baca surah. Disunahkan baca surah kalau kita salat sunat kan ingin sempurna, berdiri. Sami Allahu liman hamidah, ada jeda dikit. Sudah sempurna baru ruku. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali dibaca. Kemudian berdiri sami Allah rabbana lakal hamdu, tuh baru. Nah, terutama ini. Nah, ini yang sering payah. Ada orang salat begini, Pak. Ini tertutup ini. Tidak salatnya. Kenapa? Ada 7 harus bersentuhan dengan pertama ini hidung, kedua telap lutut dan kaki. Ini ada unsur begini. Karena ini kopi dibawa naik. Ketika kita sujud terhalang dahi gara-gara ini, dah salatnya. Kecuali kalau begini disujud apa-apa karena berpisah. Tapi kalau ikut bergerak lalu terhalang dahi ketika sujud, dah salatnya. Ada juga orang salat cuma ini jari, hidungnya enggak. Jadi ini dengan ini harus rata. Tuh. Ini bisa jadi penting namanya diperhatikan salat ini. Ada. Kecuali kalau antara dua dulu. Disitulah kita mohon kepada Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'afni. Rabbi ghafirli warhamni. Bisa begitu. Coba kau di depan bupati gitu pasti ditempelin kamu. Apa ini, Udin? Kepala dinas ngomong agar orang ditampil. Perbaiki cara ngomongmu.
apalagi di hadapan Allah. Perbaiki. Jadi salat sunnah itu sama dengan salat fardu. Ya, jadi termasuk lalai orang salat adalah orang-orang cepat. Yang ketiga yang lalai ini adalah tidak memahami, tidak mengerti apa yang diucapkan. Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kan itu ada tuh. Allahu Akbar kabira. Wasar menghadap ini wajah aku hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Jadi salah satu di antara lalai dalam salatnya tidak memahami apa yang dibaca. Kita sudah berpuluh-puluh tahun salat, tapi berapa persen yang kita pahami apa kita baca? Dan itu harus didalami, Pak. Sama-sama kita salat, tapi kualitasnya itu berbeda. Berbeda. Allah melihat kehusuan orang, makanya penting salat berjamaah. Kalau ada salah satu di antara mereka yang khusyuk, maka diterimalah semua amal ibadah kita. Nah itu. Jadi kategori termasuk kategori dari salat adalah orang-orang yang pertama tadi ada orang-orang mengundur waktu, yang kedua orang-orang tidak sempurna baca dan gerakannya, yang ketiga tidak khusyuk melaksanakan salat. Jadi fawailul lil musallin, orang salat ada celaka apalagi tidak salat. Ya. Orang salat saya celaka apalagi orang tidak salat. Nah, Bapak dan saudara-saudara. Nabi itu apa kata Nabi? Dalam Aisyah. Iza sallah qama tabatta'u kudama. Rasul itu ketika salat bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Ruku sujud langsung lamanya. Kata, ya Rasulullah, lima fa'alta ya Rasulullah. Kenapa seperti itu kamu ya Rasulullah? Kadang aku pernah mengatakan misalnya Muhammad ta'akhir. Apakah kamu termasuk orang diampuni dosamu yang akan datang yang terdahulu? Kenapa kok sempat bengkak kakimu ya Rasulullah? Bengkak kakinya. Rasulullah SAW saking lamanya berdiri, ruku, sujud segala macam, sampai berlinang air matanya. Pada Rasulullah salat basah sekitar sajadahnya. Kenapa? Karena nangis dia. Ketika dia sujud, turun ayat Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar. Basah ini Rasulullah sementara sujud. Dia turun sujud, dia turun ayat tentang langit dan bumi, tentang pergantian siang dan malam. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini sampai bengkak kakimu? Apa kata Rasulullah? Apalah akun abdan syakura. Bukankah aku semestinya aku bersyukur kepada Allah di mana Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kita belum ada jaminan diampuni dosanya. Kenapa kita malas? Rasul paling bersih hatinya. Tuh. Tapi kenapa dia bengkak kakinya gara-gara salat? Jadi Bapak kembali persoalan tadi bahwa yang termasuk orang merustakan agama, orang-orang tiga tadi. Pertama, sering mengakhirkan salat. Yang kedua, tidak sempurna bacaan dan pergerakannya. Yang ketiga adalah kurang khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka itulah orang lalai dalam salatnya. Kemudian allazina yurauna, dan mereka riya. Riya dalam salatnya. Kalau ada orang mantap, Allahu Akbar. Bismillah. Bagus kalau dia salat di tengah-tengah orang salat Jumat, dia salat sunat Jumat. Mantap dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus ya. Allah. Tapi ketika sendirian dibalap. Ini yurauna anin nas. Dia ingin ditengok mantap salatnya. Inilah orang-orang termasuk kategori celaka dalam. Wa yamnaunul maun, orang-orang yang menghalangi, orang-orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, hal-hal yang bermanfaat. Jadi itulah kategori orang menustakan agama. Pertama adalah orang-orang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk memberikan makanan fakir miskin. Yang lalai dalam salatnya. Yang termasuk dalam salatnya adalah orang-orang yang sering mengakhirkan waktu salat. Kemudian tidak sempurna rukun dan bacaan salatnya. Ada jamaah di sini, Pak. Maaf ya. Itu semestinya masih mau begini. Tapi begini baik. Ada di sini. Jamaah kita. Tidak pernah duduk mengaji. Misalnya sudah duduk, Allahu Akbar. Begini baik. Semestinya begini dulu. Kau tengok kalau salat duhur, salat asar, berdirilah. Saya kira sakit pinggangnya. Kau tengok salat berdekatan dengan saya. Semestinya kalau salat sunat, semestinya masih begini. Tapi begini baik. Allahu Akbar. Begini. Nah, ini. Jadi itu termasuk orang melalaikan salat. Termasuk orang lalai dalam salatnya. Kemudian orang-orang yang beriak melaksanakan salat, bukan saja salat. Apa saja kita lakukan? Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yamnaunal maun, dan menghalangi orang-orang. Jangan kamu nyumbang masjid 1000 bahe. Itu 5.000, 50.000 banyak tuh. Ada orang menyumbang, dihalangi.
Jangan banyak nian. Kenapa banyak nian? Dihalang-halangi. Tidak usah yang 500 ribu, kalau ingin menyumbang 1 juta, 200 baik, 100 baik, itu termasuk kategori orang menghalang-halangi memberikan sesuatu pada yang bermanfaat kepada orang lain maupun kepada hal-hal yang berhubungan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi Pak isi kandungan dari surah Al-Maun. Semoga dengan mengetahui arti daripada Al-Maun ketika kita salat, Allah ara'aital ladzi yukazzu biddin. Wah, rupanya ini berbicara tentang orang mendustakan agama. Paling tidak kita menjadi pelajaran. Mudah-mudahan kami tidak termasuk kategori mendustakan agama karena sudah memahami isinya. Itulah Al-Quran petunjuk. Ketika Al-Quran sudah tahu artinya, lalu diamalkan dalam hari-hari, itu menjadi petunjuk. Tapi hanya jangankan saja bacanya saya keliputan. Jadi baru berfungsi Al-Quran sebagai petunjuk ketika kita bacanya bagus, nah paham isinya, diamalkan sehari-hari. Baru berfungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau tidak, hanya merupakan hiasan. Itu Pak Ramlan. Demikianlah barangkali Pak, mudah ada manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.